Pria ini berselingkuh dengan seorang wanita muda sampai hamil namun tidak ingin bertanggung jawab. Doki adalah perempuan desa yang bekerja di loket karcis taman hiburan. Sedangkan Hakyu adalah profesor sekaligus seorang penulis yang harus pindah ke desa ini karena mendapatkan masalah di kampus lamanya. Ini adalah hari pertamanya bertemu dengan Doki yang awalnya tampak tak tertarik dengan pria ini. Hakyu sementara mengajar di sebuah akademi tempat para lansia yang ingin belajar menulis. Doki sendiri tinggal bersama ibunya yang bisu namun mereka memiliki hubungan yang harmonis. Ibu Doki sendiri mengharapkan anaknya itu nanti bisa menikah dengan pria mapan sebelum dirinya meninggal. Namun Doki diam-diam memiliki ketertarikan dengan pria baru di desanya yakni Profesor Hakyu. Mereka akhirnya mengobrol dan Doki baru tahu bahwa Hakyu mengajar di sebuah akademi para lansia. Jadilah Doki yang tertarik kemudian mengikuti kelas tersebut hanya agar bisa bertemu dengan pria tampan ini. Tidak hanya Doki, sepertinya Hakyu sendiri memiliki ketertarikan dengan gadis muda ini. Doki yang berapi-api bahkan sampai mengikuti Hakyu untuk pulang karena ingin tahu di mana pria itu tinggal. Namun Hakyu malah mampir ke sebuah bar untuk minum-minum sendirian dan Doki masih berada di luar untuk mengintip pria itu minum sendiri. Esoknya Hakyu sengaja mampir ke taman bermain tempat Doki bekerja untuk mengobrol dengan wanita itu. Hubungan mereka diam-diam sebenarnya semakin dekat. Sampai malamnya Hakyu mengajak Doki untuk minum bersama. Tapi tiba-tiba saja telepon Hakyu berbunyi. Itu ternyata adalah anaknya yang menanyakan kapan dirinya pulang. Hakyu ternyata adalah seorang pria yang sudah menikah. Doki tentu secara tidak langsung mendengar percakapan itu dan harus menelan kekecewaannya. Hakyu pun memutuskan untuk berpamitan dengan Doki dan mengatakan dirinya akan pulang kembali ke Seoul. Walau Doki sempat menahannya, namun pada akhirnya Hakyu pergi kembali. Tiba-tiba di perjalanannya, bus yang membawa Hakyu berhenti di dekat Doki dan ternyata pria itu kembali dan tidak jadi pulang ke rumahnya sendiri. Mereka berdua pun berjalan berdampingan. Ternyata Hakyu membawa Doki ke rumah aslinya di daerah itu. Pria itu membiarkan pintu terbuka, kode agar Doki mengikutinya masuk ke dalam. Dan di dalam rumah itu terjadi sentuhan fisik di antara mereka berdua. Padahal di rumah anak Hakyu sendiri bersama istrinya sudah menunggu kepulangan pria itu yang tidak jadi pulang malam kemarin. Istri Hakyu yakin suaminya itu sedang berselingkuh. Hubungan antara Doki dan Hakyu semakin dekat. Malam itu diam-diam mereka mencoba masuk ke taman bermain yang sudah tutup. Mereka berdua menaiki komedi putar dan melakukan hal tidak senonoh di dalam sana. Mereka tidak tahu perbuatan mereka itu dilihat oleh bapak tua penjaga taman bermain ini. Berita mengenai Doki dan Hakyu sudah sampai ke para tetangga dan tepat saat itu ibu Doki baru saja keluar dari rumahnya. Tentu saja hal itu membuat ibu Doki begitu kecewa. Doki bersama Hakyu pergi berkencan tentu saja tanpa mengindahkan gosip dari orang-orang tentang mereka. Walaupun sudah tahu pria ini sudah memiliki istri dan anak, wanita ini tetap nekat menjalin hubungan asmara dengannya. Bahkan hubungan mereka begitu jauh sampai berbagi ranjang. Hari itu ketika mereka berdua sedang bersenang-senang, Hakyu mendapat telepon dari rekannya di tempat kerja lamanya. Mereka pun berdua bertemu di kafe. Ternyata rekan Hakyu mengabarkan bahwa Hakyu sudah bisa bekerja kembali di kampus lamanya karena masalah sudah dibereskan. Di rumah Hakyu, Doki sudah menunggu kedatangan pria itu untuk pulang. Namun karena ia mengabarkan akan pulang telat, Doki memutuskan menutup lauk pauknya agar nanti dimakan bersama pria itu. Tapi esok paginya, Doki menemukan makanan yang sudah dimasaknya dibuang begitu saja oleh Hakyu tanpa dimakan. Di dalam, Hakyu ternyata sudah bersiap akan kembali ke Seoul karena ia akan bekerja kembali sebagai dosen di kampus lamanya. Tentu Doki bingung dengan perasaannya melihat pria itu begitu senang meninggalkan dirinya. Tiba-tiba Doki memberi kabar bahwa dirinya hamil yang membuat Hakyu begitu kaget. Jadilah Hakyu memutuskan membawa wanita itu ke sebuah klinik untuk dilakukan aborsi. Di saat keadaannya yang kesakitan, Hakyu hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan menghubunginya nanti. Pada akhirnya Hakyu lebih bersemangat untuk kembali ke Seoul dengan karirnya. Doki sendiri harus berjuang sendirian terhadap tubuhnya setelah melakukan aborsi. Bahkan ibunya sampai menelpon berkali-kali. Doki sendiri masih sering memimpikan Hakyu karena begitu mencintainya. Namun hidup harus terus berjalan. Hakyu sendiri sudah kembali kepada istri sahnya. Istri Hakyu sebenarnya diam-diam tahu bahwa suaminya itu berselingkuh. Esoknya Doki pulang ke rumahnya dan ibunya yang melihat itu begitu emosi melihat Doki. Bahkan Doki sampai dilemparkan garam dapur oleh ibunya sendiri karena dianggap membawa pengaruh buruk. Doki ternyata tidak menyerah. Ia mencoba menemui Hakyu di kampus tempat dirinya bekerja. Namun terlihat Hakyu tidak senang. Ia bahkan meminta Doki untuk tidak menemuinya sembarangan di area tempat bekerjanya. Doki yang masih mengharapkan Hakyu mendapat penolakan dari pria itu. Pada akhirnya Doki pun pulang tanpa mendapatkan perlakuan menyenangkan dari kekasih gelapnya. Semenjak Doki menjadi selingkuhan, ibu Doki lebih sering mengurung diri di kamar. Malam itu, Doki sedang memasak sendirian. Tiba-tiba di jendela ia melihat sosok Hakyu yang datang. Doki pun berlari meninggalkan kompor yang menyala demi bertemu dengan kekasih kesayangannya. Tiba-tiba saja, Hakyu kemudian memberikan amplop tebal berisikan uang kepada Doki dan meminta Doki untuk tidak lagi menemui dirinya. Karena Hakyu merasa hubungan mereka hanyalah sebatas senang-senang saja. Doki tentu tidak terima dan sempat memberontak kepada pria tersebut. Ia tidak tahu
tahu angin kencang membuat api dari kompornya menjalar ke gorden rumahnya. Ibu Doki yang sedang tidur terjebak. Doki baru sadar bahwa rumahnya sudah terbakar habis. Doki mencoba berlari ke arah rumahnya, namun Hakyu sempat menahannya. Tapi pada akhirnya, Doki mencoba masuk ke rumahnya dan melihat ibunya terjebak di dalam rumah tersebut. Namun Doki tidak bisa berbuat apapun sampai akhirnya petugas pemadam datang bersama para warga mencoba menyelamatkan mereka yang ada di dalam. Hakyu sendiri kabur dan pulang-pulang hanya minum-minum dan lari dari tanggung jawab. Kemudian anak Hakyu datang sambil menangis. Hakyu pun mencoba ke kamar istrinya dan begitu kaget melihat istrinya sudah tergantung dan meninggal. Hidup Hakyu langsung hancur dalam hitungan hari saja.